Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan merangkum materi pendidikan Pancasila kelas 7 semester 1, Kurikulum Merdeka Jenjang SMP atau MTS. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau terupdate dari Tama Edukasi. Rangkuman. Rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila di bab pertama, ini ada kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila itu menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, berarti Pancasila menjadi sumber acuan dalam merumuskan penjabaran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan negara. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa, berarti bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, berarti Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini mengenai rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila di bab pertama. Langsung lanjut ke bab kedua, yaitu mengenai bentuk dan kedaulatan negara. Poin pertama, bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan, terdapat pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur melalui undang-undang. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan Indonesia merupakan republik. Jadi bentuk pemerintahan Indonesia itu adalah berbentuk republik, artinya suksesi kepemimpinan nasional dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, bukan turun-temurun sebagaimana pada monarki. Yang ketiga yaitu Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, hukumlah yang menjadi panglima dalam memutuskan dinamika kehidupan kenegaraan. Yang keempat yaitu Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, kedaulatan rakyat di sini dijiwai oleh Pancasila dan dilaksanakan dengan acuan peraturan perundang-undangan. Nah, rangkuman bab ketiga. Rangkuman bab ketiga atau bab terakhir di semester ke-1 ini yaitu mengenai tata negara dan pemerintahan. Rangkuman yang pertama yaitu ada lembaga penyelenggara negara itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang dimana bagian pertama itu ada lembaga legislatif, bagian kedua itu ada lembaga eksekutif, dan bagian ketiga itu ada lembaga yudikatif. Yang dimana legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Yang kedua yaitu eksekutif. Eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu yudikatif. Yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara.
Nah, ini adalah ketiga fungsi lembaga tersebut. Tadi ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lanjut ke poin kedua. Di poin kedua ini yaitu Indonesia menerapkan sistem presidensial konstitusional. Adapun karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial konstitusional adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, sistem partai politik adalah multipartai. Terus poin ketiga, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara. Poin keempat yaitu presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh parlemen jika terbukti melanggar hukum. Poin kelima yaitu terdapat prinsip check and balance. Yang keenam yaitu presiden memiliki kewenangan menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, mengajukan dan mengesahkan ataupun tidak mengesahkan rancangan undang-undang dan atau undang-undang. Selanjutnya yaitu poin ketujuh, presiden bertanggung jawab kepada konstitusi. Poin kedelapannya, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Poin ke-9-nya yaitu pembatasan kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya terhadap masa jabatannya, tetapi juga pada kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan negara. Poin ke-10 yaitu presiden adalah eksekutif tunggal. Poin terakhir ke-11 yaitu parlemen memiliki hak angket dan hak interpelasi guna mengawasi pemerintahan kabinet dalam melaksanakan kebijakan politik. Lanjut di poin ketiga itu ada peraturan tentang pemerintahan daerah itu diatur menjadi 3 urusan yaitu ada pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga ada pemerintahan umum. Nah, ini ada beberapa penjelasan mengenai pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang terakhir, urusan pemerintahan wajib atau umum adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, sebagaimana diterangkan dalam pasal 12 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Poin terakhir di rangkuman bab ketiga di semester ke-1 ini ada daerah istimewa berasal dari daerah Swapraja pada masa penjajahan Hindia Belanda yang masih eksis pada saat Indonesia merdeka. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan atau rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 semester 1 kurikulum merdeka ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik ataupun bapak dan ibu yang sedang menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tama Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.